Tiap kebodohan kau tidak rela, mujizat di mata melewati siang. Rasalah semua dari janganlah semakin duri, meneliti anaknya Tuhan Yesus. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Yohanes pasal 3. Ayat 30, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus, bahwa biarlah ia semakin kecil, tetapi Yesus semakin besar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Itu adalah anugerah yang dia terima daripada Tuhan sebagai pembuka jalan, yang mendahului Tuhan Yesus mempersiapkan jalan bagi Tuhan kita. Dia bersuka cita dan bersyukur atas anugerah itu. Dan dikatakan bahwa membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Betapa rendah hatinya Yohanes Pembaptis. Begitu tulusnya dia melayani. Dan dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Yesus semakin besar, tetapi dia semakin kecil. Demikian juga kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan kita harus memegang prinsip ini. Harus mengimani firman Tuhan ini. Nama Tuhanlah yang semakin ditinggikan di setiap langkah hidup kita, di setiap kesuksesan kita, di setiap kebaikan yang kita terima daripada Tuhan, di setiap kesempatan yang baik yang kita terima di dunia ini. Tidak ada yang lain. Bahkan nabi-nabi sekalipun tidak boleh lebih besar daripada Tuhan kita. Nama Yesus yang kita tinggikan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini sangat menolong kita untuk lebih sabar, lebih teguh di dalam menjalani iman kita. Lebih dapat memahami bahwa kita ini adalah hamba-hambanya, pelayan-pelayannya. Kita ini adalah orang-orang yang telah beroleh kasih karunia-Nya. Bukan kita sumbernya, tetapi kita penerimanya. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebagai contoh, kita diberikan tanggung jawab di dalam suatu jabatan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi masa itu atau ada suatu
halangan yang tidak bisa kita lompati atau selesaikan. Dengan meyakini firman Tuhan ini, kita menjadi lebih sanggup bersabar. Saya hanyalah orang yang telah beroleh kasih karunia Tuhan. Saya lakukan yang terbaik demi Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika ini yang menjadi hasil daripada usaha saya, maka biarlah Tuhan yang kutinggikan. Biarlah semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Saya ini adalah makhluk yang lemah, tetapi yang telah beroleh kemurahan Tuhan. Biarlah semua ini proses yang sedang saya jalani, saya bisa jalani dan belajar dari setiap kondisi yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Sehingga ketika ada kesulitan, kita tidak merasa putus asa. Toh saya siapalah? Toh semuanya karena kemurahan Tuhan. Lalu saya berbuat apa yang bisa saya buat. Dan ketika itu pun berhasil, bukan nama saya yang ditinggikan, tetapi biarlah nama Tuhan Yesus. Dan ketika itu tidak berhasil dan saya sudah berusaha semaksimal mungkin, biarlah nama Tuhan juga yang ditinggikan. Karena Dia mengatasi segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita yang kita muliakan senantiasa. Baik di dalam keadaan kita sedang berduka, baik di dalam keadaan kita sedang bersuka. Ketika keadaan kita di dalam duka, kita meninggikan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang takut kepadanya, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ketika orang yang percaya kepadanya meninggalkan dunia ini, ada janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Mereka akan mengalami ataupun menikmati sukacita yang telah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Biarlah kita semakin kecil, tetapi Tuhan semakin besar. Sebab demikianlah yang seharusnya, sepatutnya, selayaknya, dan sesungguhnya. Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, alangkah indahnya ketika keterbatasan itu kita serahkan, kita gunakan untuk meninggikan Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu. Jika Engkau tidak memampukan saya melaksanakan ini semuanya, saya tidak bisa berbuat apa-apa jika Engkau tidak memberikan kekuatan, hikmat. Jika Engkau tidak membukakan jalan kepada saya, disitulah kita semakin meninggikan Tuhan, semakin memuliakan namanya, bahwa segala yang baik berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Karena memang Engkau mengatasi segala sesuatu. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau anugerahkan kehidupan bagi setiap kami. Bahkan kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Untuk mau dibentuk oleh-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah setiap kami ya Tuhan senantiasa memuliakan dan meninggikan Engkau, baik di dalam keadaan berduka ataupun sedang dalam sukacita. Nama-Mu lah yang senantiasa kami muliakan dan kami tinggikan. Engkaulah yang semakin besar dan Engkaulah yang kami masyurkan senantiasa
di dalam kehidupan kami ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.